Apa yang terkandung di dalamnya? Banyak kandungan-kandungan bahan yang haram, dan itu berdampak kepada, kan ada hadis Nabi, rajulun ash'atha aghbar yutilus safara yamuddu yadah ila sama fa yaqulu ya rab ya rab. Ada orang yang jalan jauh menempuh safar yang melelahkan menuju ke tempat-tempat yang pasti dikabulkan doa. Setelah sampai di sana, berdebu wajahnya, kusut rambutnya, lusuh pakaiannya, nampak lelah dari wajahnya. Di tempat yang makbul doa itu dia angkat tangannya, ya Rab, ya Rab, ya Allah, hamba berdoa begini, hamba berdoa begini, hamba mohon ini, hamba mohon ini, hamba berlindung dari itu dan itu. Wa mat'amuhu haram, wa masyrabuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Pakaian yang dipakainya adalah haram, minuman yang diminumnya ada yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan dia diberi suntikan, diberi vitamin, diberi gizi dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa orang yang macam itu? Doanya ditolak, ibadahnya juga ditolak, padahal dia dah capek sampai ke tempat yang paling makbul doa, sampai ke Raudhah, sampai depan Multazam, doanya ditolak. Itu berdampak dari makanan yang salah, atau minuman atau medis yang dikonsumsi. Lah umat Islam yang Islamnya kafah, obat-obatan saya adalah yang direkomendasikan Allah dan Rasulnya dalam dalam Al-Quran dan dalam hadis yang sahih. Madu, habatus sauda, minyak zaitun, kemudian buah tin, buah zaitun, kemudian apa-apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih berkaitan obat ini, obat itu. Maka muslim yang kafah, dia benar-benar memprotek dirinya dari obat-obatan apapun yang bukan sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah, atau yang sumbernya adalah halal dan sudah dalam penelitian ini adalah baik. Begitu Bapak Ibu. Baik ya, ini berkaitan dengan fitnah duhai mak. Ini dari segi manusia. Ya Allah, betapa beratnya kita harus melindungi diri kita, kita harus melindungi keluarga kita. Mampukah kita? Mampukah kita? Serangan bertubi-tubi, lalu awak sedang tidur kita masih diserang. Bal makrul laili wan nahar. Siasat buruk dan busuk kamu dalam rangka memurtadkan kami, dalam rangka menyesatkan kami siang dan malam. Ini menyerang kita. Siapa yang mampu melindungi kita? Ini baru di segi kejahatan yang dibuat oleh manusia. Belum lagi kejahatan, belum lagi bencana yang dirancang oleh langit sesuai dengan karakter fitnah keempat. Apa yang akan terjadi pada fase keempat? Yang terjadi pada fase keempat, kata Rasulullah, di sini banyak terjadi bencana-bencana besar di bumi ini. Petaka-betaka, huru-hara kekacauan, serta musibah demi musibah yang silih berganti. Gempa di mana-mana, tsunami akan menenggelamkan banyak kota-kota dan negeri-negeri, gunung pada meletus di mana-mana. Banyak terjadi penyebaran penyakit-penyakit, ya, segala macam hal yang mengerikan dari alam bermunculan pada masa ini. Siapa yang menyelamatkan kita? Siapa yang melindungi kita? Ingat kajian kita hari ini, Sang Maha Pelindung, Al-Maula. Al-Maula di surat Al-Hajj ayat yang ke-78 tadi. Wa'tasimu billahi huwa maulakum. Berpegang eratlah kamu kepada Allah, cukupkan hanya Allah. Huwa maulakum, dialah sang pelindung kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah adalah sebaik-baik pelindung dan dialah sebaik-baik penolong. Mungkin kita merasa ada yang banyak aneh di akhir zaman ini. Banyak sekali serangan-serangan gaib dan hal-hal mistis yang terjadi di luar daripada nalar dan kendali kita. Maka bagaimana kita menyikapi ini semua? Apakah perkara ini ada solusi dan penyelesaiannya dalam Islam? Apalagi khususnya tentang kondisi-kondisi akhir zaman. Apa harus kita lakukan? Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin tidak ada satupun dari perkara-perkara kehidupan,
baik yang zahir ataupun yang batin, melainkan telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala seluruhnya di dalam Islam ini. Wabil khusus fil Qur'anil azim, di dalam Al-Qur'an yang agung. Saudara-saudaraku, dalam akidah dan keyakinan kita, atau seperti minimal yang saya sampaikan, bahwa kondisi pada hari ini sesungguhnya dari tanda-tanda alam yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, di mana Rasulullah berdialog dengan Tamim Ad-Dari yang baru saja kembali dari tengah laut Yaman dan berjumpa dengan sosok atau figur manusia yang sangat aneh dan unik, kokoh dan kekar, terkapar dalam keadaan dibelenggu kaki-kakinya dan tangannya dan lehernya. Dan pada akhirnya Rasul mengatakan bahwa itu adalah Dajjal. Sang Dajjal mengatakan bahwa bila telah terjadi 3 tanda alam di Palestina, maka itu pertanda saya telah lepas dan bebas. Saya telah lepas dan saya telah bebas. Maka saudaraku, 3 tanda alam ini benar-benar hak, sungguh telah terjadi di Palestina. Tentang mengeringnya atau menyusutnya air Danau Tiberias, dan mengeringnya mata air Zuhar, dan sudah tidak berbuahnya batang-batang pohon kurma di kebun kurma Baisan. Saudara-saudaraku, setelah lepasnya Dajjal laknatullah alaih, jarak antara Dajjal lepas dengan dia muncul ke tengah-tengah manusia dan memimpin kaum Yahudi menaklukkan negeri-negeri, ada rentang waktu, kata Rasulullah SAW. Rasul menyebutkan 40, tetapi tidak diketahui pasti itu 40 hari, 40 jam, 40 minggu, 40 bulan, 40 tahun. Maka selama Rasul tidak memastikan, kita juga tidak punya hak untuk memberikan kepastian. Tapi yang pasti bahwa Dajjal telah lepas dengan dia muncul dan memimpin Yahudi untuk menguasai negeri-negeri seluruh dunia. Ada jarak waktu, dan jarak waktu itulah kita saat ini hidup. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Dajjal laknatullah alaih, ketika dia telah lepas, maka dia akan membebaskan setan-setan terkuat, setan-setan terjahat yang pernah dipenjarakan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dajjal lah yang melepaskannya, dan terjadilah kolaborasi, sumpah setia dan persaudaraan sejati antara pimpinan tertinggi bangsa syaitan, ya, dengan pimpinan tertinggi penjahat manusia di muka bumi ini, yaitu Dajjal. Siapa dia? Antara Dajjal dan Iblis laknatullah alaih. Jadi tentara-tentara terkuat Dajjal dari bangsa setan telah dilepaskan oleh Dajjal, dan Iblis telah membuat baiat bersama dengan Dajjal untuk bersama-sama memperbanyak calon ahli neraka. Di fase kita, di fase keempat ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudaraku yang kami cintai, jangan heran kalau makar Dajjal, fitnah Dajjal pada hari ini benar-benar sedang menggurita dan membungkus bumi kita. Hampir-hampir tidak ada satupun ruangan dari kehidupan kita melainkan diisi oleh fitnah Masih Dajjal. Maka yang paling mutlak dan total harus dilakukan adalah perlindungan maksimal, dan memohon perlindungan maksimal kepada Allah Rabbul Alamin agar Allah menjaga kita, menjaga istri kita, menjaga keluarga besar kita, menjaga anak keturunan kita dari fitnah Masih Dajjal. Rasulullah SAW memberikan gambaran bagaimana perlunya kita membaca surah Al-Kahfi di setiap Kamis malam Jumat. Ini malam contohnya. Ini hari Kamis, nanti malam Jumat. Mulai dari maghrib sudah diperintahkan kita untuk mengajak seluruh keluarga kita membaca surah Al-Kahfi dari ayat 1 sampai 110. Untuk apa? Siapa yang membaca itu, kata Rasulullah SAW, sampai Kamis depan maghribnya, Allah akan lindungi kita dari segala macam makar, dari segala macam fitnah, dari segala macam kejahatan Dajjal laknatullah alaih dan bala tentaranya serta antek-antek Dajjal. Apapun bentuk kejahatan yang mereka ciptakan, apakah berupa konspirasi, apakah berupa penyakit, apakah berupa penyebaran kekuatan gaib dan sebagainya. Hamba-hamba Allah, saudaraku yang kami cintai, saya memiliki keberanian mengatakan semua yang sedang terjadi, di mana jumlah kejahatannya semakin padat,
semakin masif